Begitu dilepas, lega. Kemudian orang yang buang air kecil tuh sering-sering, nggak jarang-jarang orang buang air kecil. Tapi kalau orang keluar air mani, Beb. Sering juga. Hah? Lo malah dong. Ditahan, pusing. Dikeluarin, lemes. Oh, ya kan? Iya. Nah, kenapa harus mandi? Satu, Sengker. jarang-jarang. Oh, jarang-jarang. Yang kedua, Lo kalau mau buang air udah gue sediain WC, masih aja di sini lo. Kotor, najis. Denger gak kalau orang ngomong? Gila. Susah banget bilanginnya lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Udah bersih belum tuh sendal? Hah? Coba lihat dulu. Iya. Oke, bersih. Masuk, silakan. Ya. Ini udah bersih nih. Kenapa? Nggak terima? Duh. Kayak bisa nginjek tai otok. Waalaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gitu dong, saung tempat kumpul bersihin. Pak, percuma banyak belajar sama ini di saung nih kalau nggak praktek. Tapi yang satu ini ente belum ajarin sama aneh. Tapi aneh emang udah bener-bener tahu. Apa itu, Beb? Kebersihan itu dari sebagian daripada iman. Kita kan belum ngajarin waktu itu. Jadi ente ngajarin aneh sekarang nih. Sekarang aneh minta diajarin. Sama aja dong. Tuh, sampai kebersihan segala itu sudah diatur di dalam Islam. Bahkan ada itu apa ya? Rasulullah bersabda ya? Ya. Kebersihan dari sebagian daripada iman. Itu kan luar biasa banget ya. Maksudnya apa itu? An-nazafatu minal Minal iman. iman. Kebersihan merupakan bagian daripada iman. Jadi orang yang beriman itu diajarkan untuk bersih. Nggak perlu sholat, kita bersih-bersihin aja gitu ya? Oh, dapat iman. Kagak Oh, iya. juga, Habib. Iya, iya. Ada kaitannya. Jadi bersih itu ada macamnya. Bersih dari kotoran najis hakiki maupun majazi. Najis apa? Najis yang kelihatan. Tuh tadi ente pegang-pegang tai otok. Iya, heeh. Pegang-pegang kan? Tangan Nggak pegang, enak aja. Aneh bilangin sama dia kalau buang air jangan sembarangan. kalian tuh jebokin juga kan kotor. Nah, itu najis yang kelihatan tuh. Iya. Mesti dibersihin. Yang kedua ada lagi najis ruh. Kita mesti sucikan, bersihkan daripada kekotoran hati. Jauhin diri dari hasut, iri, dengki, dan lain sebagainya. Itu nggak kelihatan ya? Itu nggak kelihatan. Yang kelihatan, kita lihat sebelum sholat nih. Suruh ngapain? Buat yang junub, mandi dulu dia. Mandi junub selesai, baru dia ambil wudhu, kemudian sholat. Wudhu sehari berapa kali? Minimal 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bersih. Nah, ini juga kan hal-hal yang sangat sensitif banget nih, Beb. Dalam arti, kalau orang yang nggak ngerti-ngerti banget, dia tetap melakukan ibadah, tapi kesucian tubuhnya itu tuh nggak terjaga gitu. Mungkin karena keterbatasan pengetahuan mereka gitu ya. Apalagi untuk melakukan ibadah gitu. Nih, bahaya nih begini. nih. Nah, Satu waktu nih, Rasul lewat nih di kuburan. Kalau ente kan lewat kuburan lari. iya gimana nggak lari, ente lagi nongkrong di situ. Ente pikir aneh kuntilanak gitu ya. Rasul lewat di depan kuburan, Beb. Tiba-tiba Rasul diam. Rasul dengerin ada suara teriak. Sahabat bingung, Rasul kenapa diam nih? Cerita. Ini yang ada di dalam kubur. Yang pertama, kalau kencing, pipis, nggak pernah cebok. Yang kedua nih, dia disiksa oleh Allah. Dia nggak tahu saat dia buang air kecil, najisnya ngayap kemana-mana. Dia sholat, dia ibadah. Dia pikir sholatnya diterima. Ternyata tidak diterima sholatnya, justru menjadi azab buat diri itu. Betapa pentingnya seorang muslim memperhatikan kesucian diri dari najis. Nggak cebok, disiksa. Buang air kecil, buang air besar, berantakan. Terus kemudian pakaiannya kita pakai buat ibadah, disiksa juga. Mana nih? Udah.
menjaga kebersihan. Nah, aneh kemana-mana sekarang buat tisu. Bener deh. Aneh takut badan aneh tuh najis, kotor gitu. Kotor sama najis ada bedanya gak sih? Kotor sama najis. Kalau najis kan emang nggak boleh sholat gitu ya. Kalau kotor masih boleh sholat nggak? Coba ganti Beb, lihat Beb. Jangan dong, kapalan nih. Kotor tuh. Tuh, kotor. Najis nggak? Setahu aneh sih enggak ya. Tadi aneh pakai sendal nih di luar. Tuh. Udah dapat jawabannya. Kotor belum tentu najis. Kotor belum tentu najis. Nih kotor nih. Kotor nih kelihatan nih kan? Paling debu. Belum tentu najis. Tapi najis udah pasti kotor. Berarti kalau kotor masih boleh sholat? Masih boleh sholat. Badan kita kena tanah. Baju kita kena tanah. Kotor. Kotor. Najis nggak? Belum tentu. Kita yakin tanah itu suci, sholat. Tapi kalau belepetan tai kebo, Beb, udah jangan tanya. Tuh udah kotor, najis lagi. Dua-duanya dia dapat. Udah nggak boleh Udah nggak ngapa-ngapain, boleh. harus bersih-bersih, harus mandi. Harus bersih-bersih. Beda, kotor, najis. Nah, perbedaan antara bersih dan suci. Bersih dan suci. Bersih belum tentu suci. Bersih belum tentu suci. Suci, insya Allah bersih. Contoh, Ya. nih kita tadi nih cerita lanjutin orang yang kencing barangan. Iya. Rrrr, kecepretan nih. Coba banjir. Ya terus. Udah bocor tuh, Beb. Iya, belepetan deh, Kelepetan. jorok deh ya. Kencingnya melebar kemana-mana. Iya. Kelihatan nggak kotor? Enggak. Enggak. Najis nggak? Udah pasti. Nah, kalau seandainya memang dengan kondisi sangat terbatas dan akhirnya nggak sengaja tertetes air pipis kita ke celana, sementara kita juga harus sholat dan kita bersuci, Dicuci. mohon maaf kemaluan kita bersihkan, tapi yang celana kita ini caranya gimana tuh supaya kondisinya menjadi suci kembali? Kalau buat laki-laki, lagi dia udah dewasa, dia mesti cuci tuh. Di mana yang kita anggap kira-kira najisnya, Bib, nempel. Kita lepasin dulu tuh celana kita. Kita basahin. Kalau banyak, akhirnya kita jemur. Telanjang kita di masjid. Enggak, ambil contoh sedikit lah ya, cuman kecipratan sedikit gitu. Ambil sedikit nih, ente taruh di keran. Yang kena, Yang kena, ente basuh. Rrrr. Kira-kira berasa emang udah yakin hilang. hilang deh ya. Insya Allah suci. Allah lihat usaha kita. Aha. Nah, tadi tuh yang bersih belum tentu suci. Bener nggak? Ente taruh nih di bak buat nyuci. Pakaian masukin. Wah, yang najis semua dimasukin ke dalam. Ente bilas nih, pakai deterjen. Bersih nggak? Bersih. Bersih. Tapi suci nggak? Belum tentu. Najis bercampur jadi mutan najis tuh. Sama aja kita nyuci di tempat najis. Najis semua. Sekalipun putih kelihatan baju kita, sekalipun nggak ada kotoran yang kita lihat, tapi karena airnya sudah bercampur dengan najis dari pakaian kita tadi, jadi mutan najis tuh. Oh, berarti kalau iklan deterjen itu yang bagus putih dan suci. Gitu ya. Lah. Bukan bersih, karena kan bersih itu belum tentu Belum suci. tentu suci. Iya. Kalau bisa, Dia nggak ngerti dia padahal. nggak ngerti. Lo kita Cuman ajarin. pakai kita ya. Gitu ya. Boleh tuh usul bagus gitu. Iya kan. Deterjen ini putih dan, Dan suci. suci. Bagus untuk ibadah. Gitu kan? Iya. Ayo kita minum dulu, Beb. Minum dulu. Yang tadi jangan diambil. Aneh tahu yang tadi. Enggak bercanda lagi. Bekas ente tadi. Enggak, aneh ngopi di belakang. Aneh ngeri juga nih. Kenapa itu? Jangan-jangan. Enggak, itu asli lagi. Oh, asli. Iya asli. Ya bener, ini asli nih. Heeh. Tuh, tapi ada kotoran dikit tuh. Nah, Islam ini kan memang Masya Allah luar biasa gitu ya. Sampai ke kalau menurut bahasa saya itu keperitilan kebersihan badan apa segala macam diatur juga gitu ya. Mungkin itu juga akhirnya membedakan kita dengan yang lainnya. Sebenarnya ada berapa tingkatan kebersihan atau kesucian itu di dalam Islam? Jadi, Beb, kalau kita kan belajar fikih nih, yang pertama kali bab kita buka bab toharoh, bab bersuci. Itu yang paling penting. Paling penting. Karena untuk memulai ibadah berikutnya, sholat, baca Quran, dimulai dari bersuci dulu. Iya. Suci dari najis, Suci dan dalam debu. dari hadas, suci dalam debu, mah ami sekip. Pakai salim nih. Amin. Ami ya. Nah, itu yang pertama. Kenapa pentingnya kita bersuci? Yang kedua, Beb. Nih,
Ada logika buat kita nih. Kenapa orang buang air kecil kudu dicuci, sementara orang yang dalam keadaan junub kudu mandi? Harusnya orang yang buang air kecil yang mesti mandi karena najis. Orang keluar mandi junub agak najis. Orang keluar mandi nggak najis, kok mesti mandi? Wah, pusing parah. Iya. Jawabannya, nih, kalau orang buang air kecil itu kan ditahan sakit. Begitu dilepas, lega. Kemudian orang yang buang air kecil tuh sering-sering, nggak jarang-jarang orang buang air kecil. Tapi kalau orang keluar air mani, Beb. Sering juga. Hah? Lo malah dong. Ditahan, pusing. Dikeluarin, lemes. Oh, ya kan? Iya. Nah, kenapa harus mandi? Satu, Seger. jarang-jarang. Oh, jarang-jarang. Yang kedua, nyegerin. Coba kalau orang kencing kudu mandi, jadi mujair. Tiap hari dia kencing berapa kali? Banyak tuh kulit. Itu hikmahnya. Oleh karenanya tingkatan yang mesti kita jaga dalam kebersihan. Bukan cuma kebersihan fisik. Bukan cuma kebersihan badan. Tapi kebersihan batin. Mesti bersih dari sifat buruk. Sifat celak. Hasad, iri, dengki, takabur, sombong, wah dan lain sebagainya. Bermula dari kebersihan badan, kita belajar untuk kebersihan. Karena dari kebersihan badan itu kita ibadah, sholat, baca Quran. Hati kita jadi bersih. Calon saudara-saudara kita. Maksudnya ketika mereka memutuskan untuk menjadi mualaf, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mana yang perlu didahulukan? Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dulu, atau dia harus bersuci dulu? Cakep. Jadi menjadi kesunahan. Sunnah hukumnya. Ketika ada calon saudara-saudara kita, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, begitu dia mengucapkan, dia mandi. Sunnah. Karena dengan mandi itu menjadi sebuah wajah baru, hakikatnya tubuh yang baru, hati yang baru, dengan satu harapan bahwa cucuran air mandi tadi menjadi rahmat buat dia. Sunnah, tapi nggak dikerjain juga nggak apa-apa. Tapi sunnah, afdol dikerjain. Biar dia termotivasi. Masya Allah, dengan dia mandi tuh, dia seolah-olah mendapatkan semangat baru lagi. Hidup baru lagi. Kebersihan yang baru lagi. Lagi selama ini kan, dia kalau junub, kagak mandi junub dia. Dan mandi ya langsung. Itulah karenanya, Beb. Kenapa orang-orang non-muslim nggak boleh masuk masjid. Kecuali keadaan darurat. Karena tadi, akidahnya najis, yang kedua tadi. Kalau junub nggak mandi-mandi dia. Oke, terakhir. Ada keterkaitannya nggak dengan setiap muslim itu, laki-laki itu harus dihitan, disunat gitu ya. Itu untuk bersuci dan untuk kebersihan itu juga. Pasti. Itu benar ya? Jadi memang menjadi kesunahan buat perempuan, menjadi kewajiban buat laki-laki. Namun, sepakat ulama wajib juga buat wanita. Nah, hikmahnya karena kalau nggak dipotong tuh kulupnya, ngumpul dia deh. Kotor, jorok, bawa najis, udah gitu bekerak, lama-lama jadi kanker. Kanker kelamin. Aduh. Islam mengajarkan dari dulu sebelum ilmu kedokteran ditemukan. Bersihin lewat dipotong kulupnya supaya nggak ada yang bersembunyi di dalam. Nah, begitupun perempuan supaya syahwatnya jangan terlalu tinggi deh. Hikmahnya di situ. Alhamdulillah. Ane jadi tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga jadi mengerti, lebih paham. Dan yang pasti juga Ustadz Soleh Mahmud itu lebih paham daripada Ane untuk masalah kebersihan. Betul dong. Insya Allah. Insya Allah betul dong. Makanya dari itu. Cuma ada duduk bareng sama ente tiap hari di sini. Bener, karena cinta kebersihan, Iya, karena kebersihan sebagian daripada iman. Yuk bantuin bersihin saung, lap-lap aja sama tisu.